Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar kembali yaitu mengenai analisis data. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Khurota Ayun Hanifat Rohmi dari Polbangtan Malang 50401205661 dari kelas Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 1B. Apa saja sih yang menyangkut tentang analisis data? Yang pertama yaitu IRR, Economic or Financial Internal Rate of Return. Yang kedua, Economic Internal Rate of Return atau AERR. Yang ketiga adalah Payback Period. Dan yang terakhir yaitu Life Cycle Cost. Dan yang pertama kita akan belajar mengenai IRR atau Economic or Financial Internal Rate of Return. Metode Internal Rate of Return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya Internal Rate of Return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Untuk dapat menghitung IRR dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode Internal Rate of Return adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika Internal Rate of Return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal rate of return yang paling besar. Dengan menganalisis kelayakan investasi, investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut, apakah menguntungkan atau tidak. Secara lebih lanjut, tindakan penanaman modal pada suatu proyek yang menguntungkan bisa memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan datang. Contoh soal dari IRR, sebuah proyek dengan investasi sebesar 20 juta rupiah dan akan memberikan pemasukan setiap tahunnya sebesar 4.900.000 rupiah, berlangsung selama 5 tahun. Berapa IRR dari proyek tersebut? Jadi investasi sebesar 20 juta rupiah dan pemasukan setiap tahunnya adalah 4.900.000 rupiah dimasukkan ke dalam rumus sehingga IRR dapat diketahui yaitu 7,17%. Sebagai alat untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, IRR juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu, yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih dari NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangan dari IRR yaitu yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang selanjutnya adalah Economic Internal Rate of Return, merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai Economic Internal Rate of Return adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Untuk dapat menghitung Economic Internal Rate of Return dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi apabila Economic Internal Rate of Return itu lebih besar dari Social Discount Rate, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika Economic Internal Rate of Return itu lebih kecil dari Social Discount Rate, maka proyek tidak layak. Yang selanjutnya adalah Payback Period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Pelaku usaha dan investor sering menggunakan metode payback period ini sebagai penentu atau kriteria dalam mengambil keputusan investasi, apakah secara finansial layak untuk menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak.
Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan cara menghitung payback period itu sendiri. Jika suatu proyek yang periode pengembalian keuntungannya sangat lama, tentunya kurang menarik bagi sebagian pelaku usaha investor. Bisa disimpulkan, payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan agar dana investasi yang masuk ke dalam suatu kegiatan investasi dapat diperoleh kembali secara penuh atau seluruhnya. Metode analisis payback period ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi yang akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi titik impas. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam payback period oleh para pelaku usaha dan investor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berapa lama harus membiayai proyek, dan yang kedua adalah kapan manfaat akan diperoleh. Untuk dapat menghitung payback period dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu payback period sama dengan investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Contoh soal dari payback period. UKM Maju Jaya sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi roti. Dengan membeli mesin produksi tersebut yang total semuanya adalah 220 juta. Keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penambahan mesin tersebut yaitu sebesar 80 juta per tahun. Berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Jadi dapat diketahui nilai investasinya yaitu sebesar 220 juta rupiah, kas masuk bersihnya yaitu 80 juta rupiah. Kemudian payback periodnya adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih yaitu 220 juta rupiah dibagi dengan 80 juta rupiah yang dapat dihasilkan yaitu 2,75. Jadi periode pengembalian modal atau payback period untuk mesin produksi pembuat roti adalah selama 2 tahun 9 bulan. Apa sih kelebihan metode payback period? Untuk kelebihan metode payback period adalah yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dengan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kemudian untuk kekurangan metode payback period, yang pertama yaitu tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan nilai waktu atau uang. Dan yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Kemudian yang terakhir yaitu life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Life cycle cost analysis merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Life cycle cost analysis bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis life cycle cost analysis. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari pekerasan jalan atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan.